Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar banyak sekali hal seru tentang dunia. Ada langit biru, bulan yang berubah bentuk, hewan-hewan aneh, sampai tubuh kita sendiri yang penuh rahasia. Yuk, duduk manis, siapkan mata dan telinga, karena kita akan berpetualang lewat fun fact dunia. Pasti kalian sering kan melihat ke atas dan terpesona sama indahnya langit biru? Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa sih langit kita berwarna biru? Sebenarnya, ini semua ada hubungannya dengan cahaya matahari loh. Cahaya matahari itu nggak cuma satu warna, tapi terdiri dari berbagai macam warna. Menariknya, ketika cahaya matahari ini menembus atmosfer bumi kita, ada sesuatu yang unik yang terjadi. Dari semua warna yang ada, cahaya biru itu paling suka main pantul-pantulan di udara. Bayangkan aja seperti bola yang memantul ke segala arah. Nah, karena cahaya biru ini yang paling banyak terpantul, mata kita jadi lebih banyak menangkap warna biru. Itulah mengapa setiap kita mendongak ke atas, yang kita lihat adalah langit berwarna biru yang indah. Selanjutnya kita akan bahas tentang bulan. Pernah nggak sih kalian merhatiin bulan di malam hari? Kadang bentuknya bulat sempurna, kadang setengah, dan kadang juga seperti sabit. Menarik banget ya? Nah, sebenarnya bulan itu nggak benar-benar berubah bentuk loh. Yang berubah itu cara kita melihatnya dari bumi. Kenapa bisa gitu? Jadi gini, bulan itu selalu bergerak mengelilingi bumi, sementara bumi juga berputar mengelilingi matahari. Bayangkan aja, bulan itu seperti bola yang setengahnya selalu diterangi matahari. Nah, karena posisi bulan yang terus bergerak, kita di bumi melihat bagian yang terang itu dari sudut yang berbeda-beda. Itulah yang bikin bulan kelihatan berubah bentuk. Pernah nggak sih kalian merhatiin jari-jari kalian setelah lama berendam di air? Yap, pasti jadi keriput kan? Tapi tenang aja, ini bukan tanda kalau kulit kita rusak atau bermasalah kok. Nah, ternyata keriput di jari ini adalah salah satu keajaiban evolusi tubuh kita loh. Ini sebenarnya mekanisme alami yang membantu kita supaya lebih gampang menggenggam benda-benda basah atau licin. Jadi, ketika jari kita keriput, permukaan kulit jadi lebih bergerigi, mirip seperti ban mobil yang punya alur khusus buat cengkeraman yang lebih kuat. Keren banget kan? Tubuh kita punya cara sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi next time kalau lihat jari keriput habis main air, jangan khawatir ya. Itu justru tanda kalau tubuh kita bekerja dengan baik. Pernah nggak sih kalian terpesona sama keindahan pelangi? Itu loh, lengkungan warna-warni yang muncul di langit setelah hujan. Keren banget kan? Nah, kalian pernah kepikiran nggak? Kenapa sih pelangi selalu punya 7 warna? Nggak lebih, nggak kurang. Ternyata ini ada penjelasan saintifiknya loh. Jadi gini, pelangi itu terbentuk ketika cahaya matahari ketemu sama tetesan air hujan di udara. Cahaya matahari yang sebenarnya berwarna putih itu kemudian terpecah jadi 7 warna yang kita kenal. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Proses pemecahan cahaya ini namanya dispersi. Keren ya? Makanya pelangi cuma bisa kita lihat pas matahari dan hujan datang bareng-bareng. Kayak pertunjukan alam yang spektakuler. Gimana? Sekarang udah tahu kan kenapa pelangi punya 7 warna? Kalau kita
kita bicara soal hewan purba, pasti yang langsung terlintas di pikiran kita adalah dinosaurus, ya kan? Tapi ternyata, ada hewan yang jauh lebih tua dari para dinosaurus ini. Siapa dia? Yap, dia adalah hiu. Nggak nyangka kan? Hiu ternyata sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Bahkan sebelum dinosaurus pertama muncul di muka bumi. Bayangkan, selama jutaan tahun itu, hiu terus beradaptasi dan bertahan hidup. Mereka berhasil melewati berbagai perubahan iklim dan kepunahan massal yang bahkan memusnahkan dinosaurus. Makanya nggak heran kalau hiu bisa dibilang sebagai nenek moyangnya banyak hewan laut yang ada sekarang. Mereka adalah saksi hidup evolusi kehidupan di lautan. Keren banget kan? Kalian pasti sering tidur dengan posisi rebahan di kasur yang nyaman, kan? Tapi ternyata di alam liar, ada hewan-hewan yang punya kebiasaan tidur yang unik banget. Coba tebak, hewan apa yang bisa tidur sambil berdiri? Yup, kuda dan sapi. Keren banget ya. Mereka punya sistem otot dan ligamen khusus yang memungkinkan mereka beristirahat tanpa harus rebahan. Nah, kenapa sih mereka tidur berdiri? Jawabannya simpel banget. Ini adalah cara mereka bertahan hidup. Dengan posisi berdiri, mereka bisa langsung lari secepat kilat kalau ada predator yang mengancam. Pintar ya cara mereka beradaptasi. Yang lebih menarik lagi, mereka bisa mengunci sendi kaki mereka sehingga tetap stabil saat tidur berdiri. Jadi mereka nggak akan jatuh deh. Kalau bicara hewan lambat, kalian pasti ingat kura-kura kan? Kura-kura memang berjalan pelan, tapi ternyata ada hewan yang jauh lebih santai daripada kura-kura. Namanya kukang, atau dalam bahasa Inggris disebut sloth. Kukang ini hidup di hutan-hutan tropis di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tubuhnya berbulu tebal, wajahnya seperti tersenyum, dan matanya kelihatan imut sekali. Yang unik, kukang bergerak sangat-sangat lambat. Bahkan untuk berpindah dari satu dahan pohon ke dahan yang lain, dia bisa butuh waktu berjam-jam. Bayangin ya, kalau kita mau ambil cemilan di dapur, masa harus nunggu berjam-jam dulu? Hehe. Kenapa kukang bisa lambat? Karena tubuhnya memang dirancang untuk hemat energi. Kukang hanya makan daun, bunga, dan buah-buahan. Jadi makanannya nggak menghasilkan energi yang terlalu besar. Itulah sebabnya mereka bergerak dengan super pelan. Tapi justru dengan cara itu, kukang bisa bertahan hidup. Karena gerakannya lambat, banyak pemangsa seperti elang atau jaguar jadi sulit melihatnya. Jadi, kelambatan itu malah jadi jurus rahasia mereka untuk bertahan. Wah, ternyata jadi hewan paling lambat di dunia bukan berarti lemah ya, tapi justru pintar beradaptasi. Kalian tahu nggak? Di dunia ini bukan cuma hewan saja yang bisa makan serangga, tapi ada juga tumbuhan yang bisa melakukannya. Salah satu yang terkenal namanya Venus flytrap. Bentuknya seperti mulut kecil dengan gigi-gigi halus di pinggirannya. Kalau ada serangga kecil, seperti lalat atau semut, yang tidak sengaja masuk ke dalamnya, daunnya langsung menutup rapat. Serangga itu terjebak, dan perlahan-lahan si tumbuhan akan mencernanya. Jadi serangga itu menjadi makan malam bagi Venus flytrap. Selain Venus flytrap, ada juga kantong semar yang hidup di hutan tropis, termasuk di Indonesia. Kantong semar punya bentuk seperti botol kecil atau kantong, berisi cairan lengket. Serangga yang masuk ke dalamnya akan terpeleset, jatuh ke cairan, dan akhirnya jadi makanan si kantong semar. Kenapa sih tumbuhan ini makan serangga? Karena mereka hidup di tempat yang tanahnya kurang subur. Jadi tidak cukup mendapatkan makanan dari tanah, seperti tumbuhan lain. Untuk bertahan hidup, mereka mencari cara lain. Menangkap serangga sebagai sumber nutrisi tambahan. Keren banget kan?
Jadi walaupun kelihatannya aneh, sebenarnya tumbuhan pemakan serangga itu pintar sekali beradaptasi dengan lingkungannya. Dari langit biru sampai pelangi, dari hiu purba sampai slot yang super santai, ternyata dunia ini penuh dengan rahasia menakjubkan. Alam, hewan, bahkan tumbuhan, semuanya punya cerita unik yang bisa kita pelajari. Jadi, jangan berhenti bertanya dan teruslah penasaran, karena masih banyak fakta seru lain yang menunggu untuk kita temukan bersama.